warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inisa Miragasela, LPM 214102015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang current issue, yaitu kolesterol. Jadi selamat menyaksikan. Sebelumnya kita kenali dulu yuk, apa itu kolesterol. Kolesterol merupakan senyawa lemak yang diproduksi oleh berbagai sel dalam tubuh, dan sekitar seperempat kolesterol yang dihasilkan dalam tubuh diproduksi oleh sel-sel hati. Pada dasarnya, tubuh membutuhkan kolesterol untuk tetap sehat. Nah, kolesterol itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, LDL atau kolesterol jahat. Apabila LDL tertimbun terlalu banyak, maka akan meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit jantung, stroke, serta penyakit pembuluh darah perifer. Tubuh memproduksi LDL secara alami, namun apabila dikombinasikan dengan gaya hidup yang tidak baik, maka akan meningkatkan kadar LDL dalam tubuh. Gaya hidup tidak sehat ini meliputi diet tinggi lemak, kurangnya aktivitas fisik, merokok, maupun paparan terhadap asap tembakau, serta berat badan yang berlebih. Yang kedua, HDL atau kolesterol baik. Berkebalikan dengan LDL, semakin banyak kadar HDL, semakin baik kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kadar yang baik akan mencegah terkena penyakit jantung dan stroke. Dan hal ini terbukti dengan adanya kadar HDL yang rendah ternyata meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit jantung. Meningkatkan HDL akan menurunkan kadar LDL. Nah, di sini ada pun beberapa upaya untuk meningkatkan HDL. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik secara rutin, yakni 150 menit olahraga aerobik, intensitas sedang tinggi dalam seminggu, itu pun sudah cukup. Yang kedua, berhenti merokok juga sudah pasti akan meningkatkan kadar HDL. Nah, kombinasikan kedua hal ini dengan mengurangi berat badan, di mana pengurangan berat badan sebesar 10% sudah mampu menurunkan kadar kolesterol. Kemudian yang ketiga, trigliserida. Jenis lemak yang paling banyak ditemui pada tubuh adalah trigliserida, yang berperan menyimpan energi berlebihan yang didapatkan dari diet. Kadar trigliserida yang tinggi yang dikombinasikan dengan kadar LDL yang tinggi atau kadar HDL yang rendah berhubungan dengan penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah arteri yang meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung dan stroke. Agar dapat mengurangi jenis kolesterol ini, kurangilah konsumsi lemak jenuh, lemak trans, serta karbohidrat dalam menu makanan sehari-hari. Batasi konsumsi alkohol seperti bir, anggur, dan lain-lainnya. Perbanyak konsumsi ikan seperti sarden, makarel, trot air tawar yang akan kaya omega 3. Selanjutnya, gejala kolesterol. Gejala kolesterol khususnya pada remaja kadang tidak disadari oleh banyak orang dan kadang diabaikan. Kolesterol memang dibutuhkan oleh tubuh, tapi sebenarnya tanpa asupan kolesterol dari luar pun kebutuhannya sudah terpenuhi dengan baik. Karena 80% kolesterol dihasilkan dari dalam tubuh, yaitu oleh organ hati, dan 20% sisanya dari makanan. Gejala kolesterol kebanyakan dialami karena pola makan dan gaya hidupnya, sehingga menimbulkan kolesterol tinggi. Orang yang mengalami kolesterol kadang tidak menunjukkan gejala khusus, tapi ada gejala khusus pada orang yang terkena kolesterol tinggi. Gejala kolesterol pada orang yang terkena kolesterol tinggi yaitu yang pertama, rasa sakit di tengkuk kepala bagian belakang, kemudian pegal sampai ke pundak, yang ketiga kaki bengkak, yang keempat mudah lelah atau capek, dan yang kelima gampang mengantuk. Selanjutnya, penyebab kolesterol. Yang pertama yaitu usia dan jenis kelamin. Kadar kolesterol meningkat tinggi seiring usia pada pria dan wanita. Pada pria, kadar kolesterol tinggi terlihat pada usia antara 45 sampai 54 tahun. Sedangkan pada wanita, kadar kolesterol tertinggi pada usia 55 sampai 64 tahun. Kemudian, pola makan. Menerapkan pola makan yang mengandung kadar lemak jenuh yang tinggi. Lemak jenuh itu seperti daging, mentega, keju, dan krim dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Kemudian yang ketiga, berat badan. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan trigliserida dan menurunkan HDL atau kolesterol baik. Kemudian yang keempat, kurang aktivitas. Jika kita kurang bergerak, dapat meningkatkan LDL atau kolesterol jahat. Jadi, lemak makanan yang kita makan akan tertimbun dan menumpuk, dan kadar LDL tersebut akan meningkat. Kemudian penyebab yang kelima yaitu penyakit tertentu. Makanan berlemak tetapi kolesterol masih tinggi, kemungkinan itu memiliki penyakit tertentu seperti diabetes atau hipotiroidisme. Kemudian penyebab yang keenam yaitu merokok. Merokok dapat menurunkan kolesterol baik sehingga yang beredar di tubuh hanya kolesterol jahat.
Kemudian yang terakhir yaitu riwayat penyakit keluarga atau faktor keturunan. Hiperkolesteremia familia atau HF adalah istilah untuk sindrom kolesterol tinggi yang bersifat diturunkan dari generasi ke generasi. Selanjutnya, efek kolesterol bagi tubuh. Kolesterol baik berfungsi membentuk hormon, memproduksi vitamin D, serta meningkatkan kerja sistem pencernaan. Sementara kolesterol jahat bisa menghambat aliran darah dan efek buruk untuk kesehatan. Nah, di sini ada pun beberapa efek kolesterol bagi tubuh. Yang pertama itu masalah jantung. Jantung adalah organ terpenting yang terpengaruh ketika kadar kolesterol jahat dalam tubuh terlalu tinggi. Ini karena kolesterol jahat dalam darah dapat menempel pada arteri yang seiring waktu dapat mengeraskannya. Akibatnya, pendarahan menstruasi tidak teratur. Pengerasan pembuluh darah ini disebut arteriosklerosis. Jantung mengalami kesulitan memompa darah melalui pembuluh darah yang keras, padahal berbagai jenis penyakit jantung bisa terjadi. Yang kedua yaitu memengaruhi sistem saraf. Tingginya kadar kolesterol jahat juga dapat menyebabkan efek berbahaya pada otak dan saraf tubuh. Kolesterol jahat dapat menghalangi aliran darah yang sehat dan beroksigen ke otak. Hal ini membuat otak rentan terhadap berbagai gangguan mematikan, contohnya seperti stroke. Untuk penyakit Alzheimer, selain itu, kolesterol jahat juga dapat menyebabkan hilangnya ingatan dan gangguan fungsi saraf. Kemudian yang ketiga, mengganggu sistem pencernaan. Tingkat kolesterol jahat yang tinggi juga bisa mengganggu sistem pencernaan, sebab empedu yang bertugas untuk menyaring kolesterol jahat akan bekerja dengan sangat keras. Bila hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka bisa mendapatkan penyakit batu empedu. Yang keempat, penyebab nyeri dada. Kolesterol jahat dapat membuat tiap di pembuluh darah, aliran darahnya akan terganggu, terutama pada arteri koroner. Akibatnya akan timbul rasa nyeri pada dada. Kemudian yang kelima, penyakit arteri perifer. Kolesterol tinggi juga telah dikaitkan dengan penyakit arteri perifer yang mengacu pada penyakit pembuluh darah yang berada di luar jantung dan otak. Menurut Surveillance Clinic, yang penyakit arteri perifer ini menyebabkan timbunan lemak menumpuk di sepanjang dinding arteri dan mempengaruhi sirkulasi darah, terutama di arteri yang menuju ke tungkai dan kaki. Selain itu, penyakit arteri perifer yang disebabkan oleh kolesterol tinggi juga dapat memengaruhi arteri dan ginjal. Kemudian yang keenam yaitu diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah penyakit lain yang terkait dengan kolesterol tinggi karena diabetes dapat mempengaruhi berbagai kadar kolesterol. Meskipun kontrol gula darah baik, penderita diabetes cenderung mengalami peningkatan trigliserida, penurunan high density lipoprotein atau HDL, dan terkadang peningkatan LDL. Kondisi ini juga dapat meningkatkan kemungkinan mengembangkan aterosklerosis, menumpuknya kolesterol, lemak, serta zat lain di dalam dinding arteri sehingga menyebabkan plak dan menghalangi aliran darah. Yang ketujuh, meningkatkan resiko stroke. Rasio kolesterol baik dan kolesterol jahat adalah kunci pengukuran resiko stroke. Semakin banyak LDL yang dimiliki, semakin rendah resiko terkena stroke. Semakin banyak LDL yang dimiliki dalam tubuh, semakin besar resiko untuk terkena stroke. Selanjutnya, pengobatan dan pencegahan kolesterol. Pencegahan yang pertama ada menerapkan pola makan sehat. Batasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan hindari konsumsi minuman beralkohol. Perbanyak makan sayur, buah-buahan, dan ikan. Kemudian yang kedua, berolahraga secara teratur. Usahakan untuk berolahraga selama 30-60 menit tiap hari. Misalnya jogging, lari, bersepeda, dan berenang. Kemudian yang ketiga, menurunkan berat badan berlebih. Dengan menurunkan berat badan agar kolesterol total juga dapat menurun. Kemudian yang terakhir, menghentikan kebiasaan merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan mempercepat penumpukan plak pada arteri. Kemudian pengobatan kolesterol. Yang pertama ada terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mengurangi asupan lemak jenuh. Diet tinggi kolesterol dapat meningkatkan kadar kolesterol dan LDL dalam darah. Makanan tinggi kolesterol dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan produk susu. Sehingga makanan jenis ini sebaiknya dikurangi untuk mencegah kadar kolesterol dalam darah tetap normal. Analisis dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% kalori dari lemak jenuh akan disertai peningkatan LDL serum sebesar 2%. Sebaliknya, penurunan 1% asupan lemak jenuh dapat menurunkan LDL serum sebanyak 2%. Kemudian yang kedua, memilih sumber makanan yang dapat menurunkan kolesterol. Seperti merekomendasikan untuk memilih makanan seperti buah-buahan lebih dari atau sama dengan 2 kali per hari, kemudian sayur lebih dari atau sama dengan 3 kali per hari, kemudian gandum, terutama gandum utuh, lebih atau
sampai dengan 6 kali per hari. Dan makanan yang rendah lemak seperti susu rendah lemak dapat menurunkan kadar kolesterol total dalam darah. Kemudian diet serat larut seperti oatmeal, kacang-kacangan, jeruk, stroberi, dan apel. Kemudian pengobatan yang ketiga ada penurunan berat badan. Obesitas berkaitan dengan peningkatan risiko terjadinya hiperlipidemia, CHD, sindrom metabolik, hipertensi, stroke, diabetes mellitus, serta keganasan. Kemudian yang keempat, meningkatkan aktivitas fisik secara teratur. Aktivitas fisik diketahui dapat menurunkan faktor risiko penyakit pembuluh darah peripe dan arteri koroner, termasuk obesitas, stres fisiologis, kontrol glikemik yang lemah, dan hipertensi. Latihan fisik juga dapat meningkatkan sirkulasi HDL dan fungsi jantung serta pembuluh darah. Sebagai contoh, berjalan cepat selama 30 menit 3-4 kali dalam seminggu dapat berpengaruh pada kadar kolesterol. Terapi selanjutnya yaitu terapi farmakologi. Terapi menggunakan obat-obatan mempunyai tujuan untuk menurunkan kolesterol, namun potensi dari setiap obat bervariasi. Obat terapi farmakologi yang pertama yaitu bile acid sequestran atau resin, yang kedua hidroksimetil glutaryl koenzim A reduktase atau statin, kemudian yang ketiga derivat asam fibrat, kemudian yang keempat ezetimibe, kemudian yang kelima asam nikotinik, dan yang terakhir asam lemak omega 3. Selanjutnya diet pangan. Jadi diet apa sih yang cocok untuk penderita kolesterol ini? Menurut saya diet yang cocok itu yang pertama yaitu diet Mediterania. Melakukan diet ini akan memakan makanan yang penduduk di negara sekitar Laut Mediterania. Lakukan contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, ikan, daging tanpa lemak, dan minyak zaitun. Banyak dokter menggunakan diet ini bagi penderita kolesterol tinggi. Jadi diet ini bukanlah suatu tren, melainkan diet dengan pilihan menu yang rasanya enak serta takaran yang fleksibel. Hal ini karena diet Mediterania dapat menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan meningkatkan jumlah kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Berkat diet Mediterania yang menekankan pada konsumsi serat, protein, antioksidan, dan asam lemak omega 3 yang sehat. Diet Mediterania menekankan untuk mendapatkan banyak protein, serat, dan lemak sehat yang telah dibuktikan bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan mempertahankan berat badan ideal, yang mana penurunan berat badan ini salah satu pencegahan kolesterol. Selain itu, konsumsi makanan yang banyak dikonsumsi dalam diet Mediterania seringkali rendah kalori yang sangat bagus untuk mengontrol berat badan. Kemudian saya di sini memiliki panduan untuk menjalani diet Mediterania. Yang pertama, dalam diet Mediterania, asupan sayur dan buah yang perlu dikonsumsi adalah sekitar 5-8 porsi per hari. Satu porsi buah dan sayur setara dengan setengah piring setiap kali makan. Kemudian yang kedua, konsumsi biji-bijian utuh. Makanan yang diolah dari biji-bijian ini meliputi roti gandum, sereal, dan pasta. Kemudian yang tiga, mengurangi asupan lemak tidak sehat seperti lemak trans dan lemak jenuh. Sebagai pengganti minyak goreng, margarin atau minyak masak lainnya, gunakanlah minyak zaitun. Kemudian yang keempat, konsumsi protein. Asupan protein ini bisa diperoleh dengan mengkonsumsi ikan 2 kali sehari dalam seminggu. Masaklah ikan dengan cara dibakar, dikukus, atau direbus, jadi bukan digoreng. Kemudian yang keenam, bisa mengkonsumsi daging merah, tapi batasi porsi dan frekuensinya. Daripada daging merah, sumber protein hewani yang lebih disarankan adalah ikan atau daging ayam tanpa lemak. Kemudian yang keenam, boleh mengkonsumsi makanan ringan, namun pilihlah camilan yang disarankan adalah buah kering atau buah-buahan segar, serta kacang-kacangan yang diolah tanpa tambahan garam. Panduan yang ketujuh yaitu dianjurkan untuk mengkonsumsi susu, yogurt, rendah lemak, dan keju dalam jumlah sedikit. Minum air putih sebanyak 6-8 gelas sehari. Dan kemudian yang terakhir, mengurangi konsumsi alkohol. Nah, di sini bagi yang bingung, contoh menu diet Mediterania itu seperti apa? Di sini ada contoh menu diet Mediterania dalam 3 hari. Kemudian diet pangan yang cocok yang kedua yaitu diet disciplined. Karena pada diet ini konsumsi makanannya mengandung lemak jenuh dan tinggi lemak tidak jenuh, terutama asam lemak omega 3, yang mana asam lemak omega 3 bisa menjadi obat untuk kolesterol meskipun mekanisme kerja untuk efek asam lemak omega 3 belum jelas diuraikan, namun asam lemak ini berpotensi dalam menurunkan trigliserida, dan diet ini juga konsumsi makanannya tinggi serat. Kemudian membatasi konsumsi makanan yang mengandung tinggi kolesterol, yaitu tidak lebih dari 300 mg per hari. Nah, pada diet ini juga, teknik pemasakan pada diet ini mengganti teknik memasak yang menggunakan banyak lemak seperti menggoreng atau kuah santan dengan
Jadi teknik masak memanggang, mengukus, atau menumis dengan sedikit minyak. Kemudian pada diet ini juga bahan makanan yang disarankan seperti sayur, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun, minyak ikan, minyak kacang kedelai, ikan, daging ayam tanpa kulit, susu rendah lemak, roti gandum utuh, teh hijau, dan bumbu masak alami terutama bawang putih, bawang merah, dan bawang daun. Saya memiliki contoh kasus penerapan diet di Siplimedia. Contohnya seperti nama pasien Tuan SB, umur 56 tahun, 5 bulan, dan jenis kelamin laki-laki. Tinggi badan 160 cm, berat badan aktual 70 kg, BBI 54 kg, dan status gizi pasien tersebut ialah obesitas. Diagnosa medis yang pertama, kolesterol totalnya 280 mg per desiliter, dan HDL-nya 28 mg per desiliter, dan LDL-nya 171 mg per desiliter. Pemeriksaan laboratorium diperoleh masalah perubahan nilai laboratorium terkait zat gizi khusus berkaitan dengan penyakit yang diderita pasien. Dibuktikan dengan hasil nilai laboratorium total kolesterol yaitu 280 mg per desiliter dan LDL 171 mg per desiliter. Nah, jadi diet yang diberikan pada pasien tersebut adalah diet Siplimedia. Terapi diet disusun dengan memperhatikan syarat diet, tujuan diet, jenis, dan indikasi pemberian. Tujuan diet pada pasien tersebut yaitu yang pertama, memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan, dan yang kedua, menurunkan asupan kolesterol makanan, dan yang ketiga, meningkatkan asupan karbohidrat kompleks dan menurunkan asupan karbohidrat sederhana. Asupan menu pada pasien diet tersebut yaitu kebutuhan energi pasien sekitar 1602,74 kilokalori dan kebutuhan protein 80,13 gram, lemak 35,61 gram, karbohidrat 240,41 gram, kolesterol kurang dari 300, lemak jenuh tahap satunya kurang dari 10% dan tahap 2-nya kurang dari 7%. Lemak tak jenuh tahap 1 dan tahap 2 adalah 10-15%. Kebutuhan seratnya minimal 25 gram dan pembagian makan dalam diet ini dibagi dalam 3 kali makan, yaitu yang terdiri dari makan pagi, siang, dan malam. Nah, di sini saya memiliki contoh menu diet di Siplimedia dengan total energi 1600 kilokalori, protein 72 gram, lemak 35 gram, karbohidrat 230 gram, serat 26 gram, FUFA 10,8 gram, kolesterol 99,5 mg, natrium 126,5 mg, dan kalium 2900 mg. Nah, jadi menurut saya diet Mediterania dan Siplimedia itu merupakan diet yang cocok untuk penderita kolesterol. Di sini juga saya mempunyai rekomendasi pangan untuk penderita kolesterol. Nah, di sini ada rekomendasi pangan yaitu jenis makanan yang aman dikonsumsi karena kadar kolesterol yang rendah. Nah, selanjutnya ada jenis makanan yang perlu diperhatikan untuk dikonsumsi karena kadar kolesterol yang cukup tinggi. Kemudian ada jenis makanan yang berbahaya untuk dikonsumsi karena kandungan kolesterol yang tinggi. Dan yang terakhir ada jenis makanan yang pantang untuk dikonsumsi karena kandungan kolesterol yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.